keyakinan itu dalam hati, maka dengan keyakinan itu akan muncul bukti pada lisannya, pada ucapannya, pada perbuatannya. Wal khudu'u lahu wahdah bi'ibadatihi wahdah duna ma siwah. Dan termasuk Islam adalah ketundukan kepadanya sendirinya dengan beribadah kepadanya tanpa selainnya. Faman 'abadahu wa 'abada ma'ahu ilahan akhar, barang siapa yang beribadah kepadanya dan beribadah pula kepada ilah yang lain, lam yakun musliman, maka dia bukan muslim. Saya ulangi, maka dia bukan muslim. Kalau bukan muslim berarti kafir. Sebab ada fitnah syubhat yang kafir dari Gus Dur dan sejenisnya yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Dengan alasan apa? Dengan alasan mereka beribadah kepada Allah. Sama, Yahudi pun nangis-nangis di gerejanya, atau Kristen nangis-nangis di gerejanya. Kepada siapa meratapnya? Kepada Tuhan, katanya. Siapa Tuhan Allah? Tuhan Allah yang dimaksud adalah Tuhan Allah yang kita maksud juga. Sama, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan mereka pun Allah. Mereka Islam, kita pun Islam. Ini dalilnya. Dalam Al-Quran disebutkan tentang mereka muslimun, pengikutnya Isa muslimun, pengikutnya Nabi Musa muslimun. Bagaimana kita jawab? Kita jawab dengan kalimat ini tadi. Faman 'abadahu wa 'abada ma'ahu ilahan akhar, kalau dia beribadah pada Allah, ya sudah, kita iyain. Betul, dia beribadah pada Allah. Tapi beribadah pula pada selain Allah, yaitu kepada Yesus, Yesur, atau yang dimaksud Yesur oleh mereka adalah Isa alaihissalam. Ya. Maka ini berarti menyembah selain Allah, menuhankan nabinya. Maka barang siapa yang beribadah pada Allah tapi disertai juga beribadah kepada selain Allah, lam yakun musliman, maka dia bukan kafir. Bukan musliman bimana kafir. Wa man istakbara an ibadatihi lam yakun musliman, dan barang siapa yang sombong tidak mau beribadah kepadanya juga bukan muslim. Jadi dua golongan. Apakah golongan yang tidak mau beribadah, lam ya'budillah, maka dia pun kafir. Yang tadi dikatakan sombong, istakbara an ibadatihi, sombong tidak mau beribadah kepadanya, maka dia kafir, bukan muslim. Atau orang yang ya'budillah tapi la ya'bud, dan ya'bud ghairallah, ini pun sama kafirnya, dan tidak beda nerakanya, sama. Oh, ini lebih mending dari ini, gak ada yang lebih mending, sama. Loh, kalau ini kan sama sekali tidak beribadah pada Allah, kalau ini kan pakai beribadah, walaupun kemudian dia beribadah pun pada yang lainnya, berarti lebih mending. Tidak, mereka sama-sama kafir, ya, musyrik, dan sama-sama mereka adalah finnar jahannam khalidina fiha. Tidak ada perbedaan antara keduanya, karena sama-sama kafir dengan apa yang mereka lakukan dari ibadah kepada selain Allah. Yahbata amaluhu, akan gugur amal-amalnya, sehingga sama dengan yang lam ya'bud. Wa fil asli huwa min babil amal al-qalbi wal jawarih, dan ini adalah dalam babil amal, yaitu amalan hati dan amalan anggota badan. Wa ammal imanu fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu, fa huwa min babi qawlil qalbi mutadammin amal al-qalbi. Intaha. Maka asalnya kalimat muslim, ya, kalimat Islam itu adalah dari sisi amal. Sudah pernah kita sampaikan di majelis ini pula, ya, bahwasanya Islam dan iman kalau sendirian maknanya sama. Kalau kita katakan bagikan kepada orang-orang Islam, maka kamu kasihkan kepada orang Islam semuanya, sama dengan kalimat bagikan kepada orang beriman, ya kasihkan pula kepada muslimin, maknanya selesai kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau sebutkan dua, dia sudah
belum tentu beriman. Berarti beda maknanya. Iya, kalau juga kan beda maknanya. Makanya di sini dikatakan wafil asli, pada asalnya Islam ini mengarah kepada amal, adapun iman mengarah kepada amalan qalb. Kalau ini amalan amalan di masalah keyakinan. Lihat kalimatnya dari Syekhul Islam. Perhatikan dengan harfan, huruf per huruf kamu perhatikan. Wafil asli, pada asalnya Islam adalah, hanya karena berkaitan dengan sebelumnya sih, maka yang dimaksud adalah Islam. Wafil asli, Islam adalah min babil amal. Islam dari sisi amalnya, yaitu amalan hati dan amalan anggota badan. Adapun iman, fa asluhu, maka asalnya adalah pembenaran, kepercayaan. Berarti al-qalbu, dari di hati, wa iqraruhu wa ma'rifatuhu, penetapannya dalam hati dan pengenalannya dalam hati. Fahuwa min bab qaulul qalbi, maka babnya adalah bab ucapan hati, al-mutadammin amal al-qalb, yang terkandung atau yang mengandung amalan qalb. Sehingga biasanya kalau awal orang masuk Islam hanya dikatakan dia Islam. Kenapa? Karena yang dilihat baru zahirnya saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Zahirnya dia mempersaksikan, sudah. Berarti sudah ada apa? Sudah ada amal. Hatinya sudah yakin apa belum? Tak tahu saya. Baru kemarin ngomongnya, belum lihat bukti-buktinya. Tapi setelah kelihatan bukti, wah, masya Allah, ada rajul mu'min, beriman ini orang, karena terlihat pada bukti-buktinya. Jadi Islam ini berkaitan pada amal, kelihatan dia ikut sholat, kelihatan dia mengucapkan syahadat, kelihatan dia muslim. Hatinya bagaimana? Ya dihukumi zahir aja lah, zahirnya muslim, hatinya tidak tahu. Maka kalau dibicarakan tentang iman, bagaimana ini kaitannya dengan hati, maka kita hanya bisa melihat bukti-buktinya. Dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini diantaranya banyak sifat-sifat orang beriman. Di antaranya dikatakan bahwa orang-orang beriman adalah orang yang beriman, yang percaya, membenarkan pada Allah dan Rasulnya, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan juga yakin semua yang tabu, kemudian tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu ini amalan dohir apa amalan hati? Hati. Kemudian tidak ragu dalam hatinya, yakin seyakin-yakinnya. Maka di antara bukti yang paling terlihat bagi mereka yang lam yartabu, bagi mereka yang tidak ada keraguan dalam hatinya, bukti yang paling terlihat adalah pada jihad. Yang paling terlihat, yang bisa dibuktikan dengan berbagai macam ya. Tetapi yang paling terlihat pada ini, maka melanjutkan dengan kalimat wajahadu. Setelah mengatakan tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian berjihad dengan Allah dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Kalau hatinya tidak yakin dengan akhirat, kalau hatinya tidak yakin kepada Allah, kalau hatinya ragu terhadap hari perhitungan dan hari hisab, kalau tidak yakin dengan jannah atau nar, eman mengeluarkan hartanya, bakhil. Tidak akan dia akan mengorbankan jiwanya. Tapi ini karena adanya keyakinan yang tabu, keyakinan yang tidak ragu-ragu, maka hartanya dia berikan semuanya, bahkan nyawanya pun dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam jihad fisabilillah. Sehingga inilah timbangan penting yang membedakan antara munafikin dengan mukminin, atau paling tidak yang membedakan antara orang yang mukminuna haqqan atau orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ragu-ragu. Islam
tapi hatinya masih ragu-ragu. Kalau saya sampai berangkat udah capek, luka, apalagi mati dan sebagainya, ternyata surga dan neraka nggak ada, gimana? Rugi saya. Belah, macam-macam. Belah biasa-biasa saja. Artinya apa? Kudia. Ya. Orang ini tidak yakin dengan yakin-yakinnya ada bibit kekufuran di dalam dadanya. Karena ragu itu kufur ya. Ragu-ragu itu. Ini nakhulifilina azakumullah yang dikatakan oleh Syekhul Islam dengan Islam adalah sisi amalan, sedangkan iman Islam adalah sisi amalan, sedangkan iman sisi keyakinan dalam hati. Jadi keyakinan dalam hati itulah iman, kemudian yang terlihat dari amalannya itu adalah Islam. Sehingga pertama terlihat dari orang yang masuk Islam apa dulu? Iman dulu apa Islam dulu? Yang terlihat Islam dulu. Makanya ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan dengan tidak beradab, menjerit-jerit dari luar, memanggil Nabi, bahkan memanggilnya dengan namanya dalam satu riwayat, hanya mengambil Muhammad, begitu saja. Ya. Dikira Muhammad oleh mereka, dan kemudian mereka mengatakan dengan itu, dengan kalimat Abshir, ya Muhammad, abshir, gembiralah kamu, kami sudah beriman. Gembiralah kamu sudah beriman. Seakan-akan dia beriman itu adalah suatu keuntungan bagi Nabi SAW. Padahal keuntungan buat mereka sendiri harusnya. Maka Rasulullah SAW sakit hati dengan ucapan seperti itu. Yang butuh siapa sih? Mereka atau Nabi yang butuh? Mereka sendiri yang butuh ya, untuk keselamatan dunia dan akhirat, untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi mereka datangnya dengan menjerit-jerit seperti itu, seakan-akan yang seakan-akan memberikan jasa kepada Nabi. Nih, aku pun sudah berbuat ini buat kamu, gembiralah kamu. Gitu. Maka menghibur Rasulullah SAW dengan mengatakan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya mereka yang menjerit-jerit dari luar bilik-bilik itu, sesungguhnya mereka itu tidak berakal, orang bodoh, jahil. Maklumi aja lah. Jadi maknanya yang tersirat adalah maklumi saja mereka, karena mereka adalah orang Badu, orang Arab, qalatil Arab, orang-orang Arab, orang Badu yang jahil keumumannya. Maka ketika mereka ini beriman, mereka berpikir menyenangkan Nabi, dan berarti mereka memberikan jasa kepada Nabi. Terbalik, Nabi yang memberikan jasa kepadamu, iya kan? Karena Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada mereka hidayah dan mengajarkan kepada mereka ilmu ini. Tapi terbalik, mereka bukannya berterima kasih, tapi justru menganggap dia yang sedang memberikan sesuatu pada Nabi. Maka Allah hibur Nabinya dengan ucapan seperti itu dalam surat Al-Hujurat, dan di akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang iman dan Islam. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka berkata kepadamu amanna. Dan orang Arab Badui ini mengatakan kami beriman. Qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami masuk Islam. Karena buktinya tadi dia masih belum mengerti di mana sesungguhnya kedudukannya. Dia belum paham. Berarti baru menyerah saja, baru secara amali saja dia muslim. Adapun keimanannya dia akan tumbuh insyaallah dengan ilmu yang bertambah, maka iman akan tambah yakin. Sehingga katakanlah aslamna, sesungguhnya belum datang kepada kalian keimanan. Kemudian Allah juga mengatakan setelah itu, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Ini yang masalah tadi, masalah jasa tadi. Yamunnuna 'alaika an aslamu, kata Allah, mereka seakan-akan memberikan jasa kepadamu dan mengungkit-ungkit jasanya. Saya kan sudah begini, senanglah kamu, dan saya bukan memberikan kamu begini dan begitu. Katakan pada mereka, qul la tamunnu 'alayya, jangan kalian merasa memberikan jasa kepadaku, balillahu yamunnu 'alaikum, tapi Allah yang memberikan jasa kepadamu dengan memberikan hidayah kepadamu. Itu pun kalau kamu benar imannya, in kuntum shadiqin, kalau benar imannya. Mungkin nggak benar ya, karena
sudah dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Ikhwan fillah azakumullah. Dari sini kita harus bisa melihat apa makna Islam dan apa makna iman, sehingga yang diperintahkan pertama kali ajak mereka kepada al-Islam, yakni setelah zahir mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan pasrah menerima kewajiban-kewajiban. Diperintahkan salat, kerjakan salat. Perintahkan zakat, keluarkan zakat. Inilah yang dimaksud dengan al-Islam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salat witir. Salat witir Rasulullah SAW 2-1 atau 3 sekaligus dengan 1 tahiyat di akhir. Di antaranya. Yang kedua, bagaimana kita mensikapi masyarakat yang mereka salat subuh di masjid atau di musala dalam kondisi belum masuk waktunya, apa yang harus kita perbuat? Inilah yang musibah. Wallahu alam, saya tidak berani berfatwa. Yang jelas, kalaupun mereka yang salat bersama mereka itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka, atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maafnya kepada mereka karena kejahilan dan kebutuhan mereka, dan yang tidak, atau yang orang-orang yang tidak pantas, atau orang-orang yang sama sekali tidak kita bisa maklumi adalah orang yang sudah diberitahu kemudian menentang. Kalau orang-orang yang tidak mengerti, pokoknya azan salat, siapa yang salah? Dia mendengarkan azan dan azan itu tanda subuh dan kemudian salat, maka dia tidak salah. Nah, sehingga yang paling bisa kita lakukan adalah mencari masjid yang paling lambat qomatnya, sehingga kita diperkirakan qomatnya sudah masuk waktu. Atau kalau betul-betul kita yakin ternyata gelap gulita, tidak ada sepercik pun tanda-tanda yang mirip dengan fajar, yang mirip aja nggak ada dengan fajar, ya salat lagi sajalah. Setelah salat berjamaah bersama kaum muslimin, salat lagi. Nah, boleh nggak salat ba'da subuh berarti? Hah? Bukan ba'da subuh, belum subuh kok. Justru kamu salat tadi adalah sunnah, sekarang salat subuh. Kalau memang sudah terlihat. Wallahu ta'ala a'lam.